Apa, Dek? Ibu. Apa, Dek? Ibu. Apa, Sen? Kok nyentet di situ aja makai. Ayo sini. Bantuin ibu daripada di situ. Aku udah tahu kalau ibu bakal minta bantuin, makanya aku ngintip. Oh, senengan nih. Ngintip terus dibantuin kalau ibu ini repot. Ini apa, Bu? Ini ya, jamur crispy. Puji Tuhan, kita masih ada pesanan geprek meskipun kondisinya kayak gini. Bantuin ya, ya. Bu, tahu nggak? Tahu apa? Habis ini mau ada ibadah Paskah online, Bu. Paskah online? Aku pengen ikut, Bu. Habisnya ada bosan kalau ibadah cuma berdua baca Alkitab sama Ibu. Ibadah online kan lewat HP. Kondisinya kita itu loh kayak gini sekarang. Bapak mutus ketipu orang, bikin usaha ya gini nih. Nah, terus ibu nggak punya uang, terus beli paketannya dari mana? HP cuma satu dipakai Mbak itu. Tapi Bu, aku kangen lihat suasana gereja sama Pak Pendeta. Tapi ini loh, mesti ya dikasih tahu gitu loh, mesti gak ngerti. Bu ini kayak gini, manut gitu loh. Oh bapakmu kerjaannya loh, ya kayak gitu. Terus kita sih harus jualan kayak gini. Masa gak ngerti sih adik ini? Udah bantuin nih Bu, biar ini kalau laku banyak, nah puji Tuhan nanti berkatnya banyak buat adik juga. Iya, Bu. Ini harus dibantuin dulu. Pesenannya banyak, ini lumayan hari ini, Dek. Nanti bantuin Ibu nganter-nganter ya. Ini Bu sudah selesai. Aku tak ke dalam dulu. Oh iya, makasih ya, Dek ya. Aduh, Ibu ini. Padahal kan aku cuma pengen ibadah online, tapi nggak diturutin. Daripada dimarahin Ibu terus, mending aku bikin barang yang bisa dijual. Wah, ada cek. Aku bisa bikin telur hias. Aku minta telur ke Ibu dulu deh. Lihat ini, jadi ingat teman-teman sekolah minggu. Sebelum pandemi, Paskah rasanya seru sekali. Setelah ada pandemi, sepi sekali. Daripada sedih, mending lanjutin gambar ini aja deh. Wah, telurku udah jadi banyak. Semoga nanti hasil jualan telur ini bisa buat ibadah online di warnet. Tapi kira-kira ada nggak ya yang beli? Coba aja dulu deh. Aduh, capeknya. Ternyata aku udah jalan cukup jauh dari rumah. Sekarang duduk dulu di sini deh. Loh, Nak, kamu ngapain duduk di sini sendirian? Kamu nggak kepanasan, ah? Saya sedang istirahat, Pak. Kalau Bapak sendiri ngapain ke puskesmas? Bapak sakit. Habis dari vaksin, disuntik. Loh, ini apa yang kamu bawa kok bagus sekali nih? Ini prakarya telur hias saya, Pak. Wah, rapi sekali. Ini pasti kamu jual. Berapa harganya ini? Bapak beneran mau beli? Iya, ini karena prakaryamu bagus, Bapak jadi teringat anak Bapak di rumah. Oh ya, sebentar lagi kan perayaan Paskah.
ini Bapak mau beli semua, tapi Bapak tidak bisa membawanya ini semuanya kalau semuanya. Terus nanti sisanya gimana, Pak? Oh, sudah, gini saja. Ini yang sebagian Bapak bawa pulang, yang sebagian lagi kamu bagikan ketika kamu pulang ya. Bagikan ke rumah-rumah warga ketika kamu pulang ya. Dah, ini. Ini ya. Kalau begitu, ini yang Bapak bawa pulang ya? Ya, ini kamu bagikan ketika waktu kamu pulang ya. Ke tetangga-tangga atau ke teman-teman ya. Sudah, pulang. Ini sudah. Terima kasih, Pak. Ya. Senangnya ada yang membeli prakarya telurku. Terima kasih, Tuhan. Sebentar lagi aku bisa ikut ibadah online. Jadi senang begini, aku teringat satu pujian. Kami puji dengan riang di bawah Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Selamat Paskah, Bu. Ini ada hadiah kecil, tolong diterima. Kesibukan saya selama pandemi, yang jelas pertama saya sudah pensiun, jadi tidak ada kegiatan. Yang kedua, di rumah saja. Ya, yang jelas saya di rumah saja. Hanya kalau ada kepentingan yang sangat mendesak baru keluar. Kalau enggak ya enggak, ya. Kalau ke gereja ya hanya kalau pas piket majelis saja. Tuh. Ya. Ya, saya bersyukur walaupun pandemi ya, tapi kita masih bisa melaksanakan ibadah walaupun online ya. Rasa persekutuan itu masih ada, terasa ya. Walaupun kita tidak pernah bertatap muka langsung di gereja gitu, tetapi karena gereja punya program menyapa warganya ya, menyapa warganya lewat ibadah-ibadah online, jadi kami ya bersyukur, ya tetap bersyukur walaupun ya rindunya rindu ya, sangat rindu untuk bisa bersekutu, bertatap muka di gereja seperti dulu gitu, tapi ya apa boleh buat, memang situasinya masih seperti itu, tapi ya kami tetap bersyukur bahwa gereja itu punya program untuk menyapa, jadi kita merasa tetap apa ya, ada yang memperhatikan ya,
rasa persekutuan itu masih tetap ada. Patuen ya ada, terus ke gereja ya walaupun tidak seperti dulu sepi, tapi kami merasakan bersyukurlah, tetap bersyukur ya. Permisi Pak, ini ada hadiah kecil, tolong diterima. Ya, kesibukan sebagai lansia ya Mbak ya. Yang pertama mungkin dapat saya kategorikan satu, menyesuaikan dengan keadaan pandemi ini. Ya, bekerja sesuai dengan kemampuan, resik-resik, nyapu, membaca, dan sebagainya. Itu kegiatan-kegiatannya ini. Kemudian selain itu, ya mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya protokol kesehatan, ya masker, ya jaga jarak, ya cuci tangan, dan selalu itu di rumah. Kemudian yang lain saya kira ya tidak lepas sebagai orang percaya, waktu tuwek sisa, ya selalu berdoa yang Yesus lah, gitulah. Sibukannya itu 3 itu antara lain. Yang kita rindukan ya Mbak ya, supaya keadaan itu segera pulih, sehingga misalnya ibadah keluarga itu bisa lengkap, bisa bergaul, bertemu dengan kawan, saudara-saudara. Kemudian lebih-lebih di dalam ibadah minggu kita akan merasa terbatas. Terbatasnya apa? Karena usia kan, terbatas karena usia. Ya itu. Tapi rasa kangen untuk bertemu, rasa rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman itu penting Mbak, penting gitu. Itulah. Jadi Terima kasih Tuhan, ternyata ada orang baik yang mau menerima hasil prakaryaku. Telurku tinggal berapa ya? Setelah mendengar cerita orang-orang tadi, aku jadi tahu kalau orang-orang juga kangen ibadah di gereja sama kayak aku. Aku jadi teringat satu pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat siang. Silakan masuk. Pagi buka bangun tidur, berdoa, terus buka HP, dengar apa itu? Sapaan pagi. Setelah itu terus nyetel radio itu apa itu?
apa itu Sejahtera FM itu kan juga ada renungan terus khotbah Pak itu. Setelah itu ya sudah kegiatan. Harapan saya ya senang lah kalau sudah kembali normal terus bisa seperti dulu lagi lah gitu ya, mudah-mudahan cepat Mbak. Cepat dilaksanakan ya gitu. Selamat sore, selamat datang di rumah kami Tokjoyo. Selama pandemi ini memang tidak ada kesibukan yang sangat menyibukkan gitu ya, tidak ada. Seperti pada umumnya kegiatan-kegiatan saya juga terpending ya karena COVID-19 dan semua juga sudah tahu. Jadi kegiatan-kegiatan saya yang menyangkut juga pekerjaan itu sama sekali kosong ya. Jadi tidak ada kegiatan yang sangat apa ya berarti gitu. Itu sih. Selama pandemi ini saya memang benar-benar merasakan kasih Tuhan, merasakan kekuatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata karena di dalam masa-masa COVID ini saya juga terkontaminasi dengan COVID dan beberapa bulan yang kemarin saya terkena COVID dan sampai harus dirawat di rumah sakit selama 21 hari dan di rumah juga harus isoman selama 14 hari, masih ditambahi sama dokter puskesmas 5 hari, jadi total semua 40 hari ya. Nah selama proses itu awal-awal sakit saya memang benar-benar merasa sendiri, merasa karena memang ya harus isolasi sendiri kan. Jadi memang benar-benar merasa sendiri, merasa kesepian, dan itu saya rasa semua dirasakan para penderita COVID yang diisolasi ya. Tetapi puji Tuhan karena banyak saudara, banyak sahabat, banyak saudara-saudara yang seiman juga yang bisa menguatkan saya melalui WhatsApp ya, baik itu juga di telepon secara langsung yang mereka memberikan kekuatan, dan itu saya rasakan bahwa salah satu cara Tuhan untuk bisa memberikan kekuatan kepada saya, pertolongan dan banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan melalui orang-orang yang ada di sekitar saya, saudara-saudara yang ada di sekitar saya. Pertolongan itu boleh tersalur ke saya. Itu yang saya rasakan bahwa penyertaan Tuhan selama saya sakit itu benar-benar terbukti. Kalau selama ini mungkin saya pernah mengatakan bahwa kita menghirup udara yang Tuhan berikan dan sebagainya, itu mungkin waktu itu kita cuman hanya berbicara untuk bisa menguatkan orang lain, tetapi justru saat itu saya benar-benar merasakan bahwa ya memang untuk merasakan udara, menghirup udara yang Tuhan berikan secara cuma-cuma itu masa-masa sakit itu sangat sulit sekali saya rasakan. Tapi ya itu tadi, Tuhan tetap memberikan kekuatan untuk saya boleh berjuang melawan COVID. Tak terasa ya, aku udah jalan cukup jauh. Wah, telurku tinggal sedikit. Woi teman-teman, Karen, hai. Kalian
Kalian apa kabar? Puji Tuhan kami sehat dan baik. Kita kangen banget deh sama kamu, sudah lama kita nggak sekolah minggu bareng. Iya ya, padahal dulu kita sering mainan bareng setelah ibadah. Iya, terus biasanya kita juga nyanyi bareng sama teman-teman. Sekarang aku juga tidak bisa mengedarkan kantong persembahan setiap minggu. Kalian kangen ibadah? Iya, kangen. Kalau begitu, ayo main drama. Ayo. Si Reta yang mengedarkan kantong persembahan. Terus aku sama Mbak Yuan yang nyanyi. Kantong persembahannya mana, Karen? Pakai ini aja, Red. Wah, ide bagus. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ini Mbak Karen, terima kasih. Sama-sama. Wah, seru ya tadi mainnya. Iya, seru. Ayo kita lanjut main drama yang lain. Maaf teman-teman, aku nggak bisa ikut lanjut main. Kenapa, Karen? Kamu sudah capek main? Enggak. Aku harus lanjut membagikan ini. Apa itu, Ren? Coba sini aku lihat. Wah, cantik sekali. Ini buatan kamu, Ren. Iya, aku buat 10 tadinya. Tapi sekarang tinggal segitu. Oh, kita boleh ikut temenin kamu nggak, Ren? Iya, boleh ya, Karen. Boleh deh. Ayo kita lanjut cari rumah yang lain sebelum nanti makin sore. Iya. Ayo kita berikan ke rumah yang ini aja ya, Karen. Kamu yakin diberikan ke rumah yang ini? Iya, yakin. Gimana, Karen, mau berikan ke rumah yang ini? Yakin deh kalau kamu yakin. Aku ketuk pintunya sekarang ya. Siapa ini ya? Hah, Pak Pendeta? Iya, dari mana ini anak-anak tadi? Dari mana? Tadi memberikan ini Pak ke rumah-rumah. Oh, apa itu? Telur Paskah? Iya. Oke, ayo masuk sini, ayo masuk sini, ayo. Mari. Oh iya Pak, kenapa sih pas Paskah ada acara cari telur? Pertanyaan yang bagus ya. Tapi sebelum Pak Pendeta menjawab, Pak Pendeta ingin tahu dulu namanya satu-satu ya. Ini siapa ini yang Saya Karen, Pak. Oh, Karen. Ya, lalu yang tengah ini? Saya Reta. Reta. Oh, ke sana dulu. Yohanita. Yohanita. Ya. Jadi begini, Reta. Kalau kita memang mencari di kitab suci ya tidak ada ya Paskah mesti harus mencari telur, tidak ada dalam kitab suci ya. Ini ya tumbuh karena sebuah perjalanan sejarah atau tradisi ya, kekristenan yang ada. Dan kekristenan ini tiba di Indonesia ini kan nggak langsung dari Timur Tengah ya, di mana kitab suci itu mula-mula ada. Tapi sudah dibawa ke Eropa, ini di orang-orang Eropa. Kamu pernah tahu ke Eropa? Belum ya? Nah, kekristenan masuk di Eropa itu sekitar abad pertengahan. Ya, abad 5 sampai abad 15, abad 10, 13 begitu ya. Nah, ketika kekristenan masuk ke Eropa itu di sana sudah ada berbagai tradisi yang ada. Ya, termasuk di dalamnya adalah merayakan musim semi. Jadi musim semi itu musim yang bahagia bagi mereka karena sebelumnya itu melewati namanya musim dingin. Kalau musim dingin itu semua kedinginan. Ya, mereka sangat menderita sekali. Nah, ketika musim semi itu sudah musim dingin berlalu, semua tumbuh-tumbuhan tumbuh, ya, bunga-bunga mekar, ya.
mereka bersuka cita. Nah, mereka juga memuja waktu musim semi itu seorang dewi, namanya Dewi Istri namanya ya. Dan sambil merayakan dan memuja dewi itu, mereka ini berbagi hadiah. Hadiahnya ini telur ini, telur ayam. Nah, karena bagi mereka telur ini sebagai lambang kesuburan, sehingga mereka berbagi hadiah ini supaya semua ini akan bertumbuh dengan subur gitu ya. Nah, ketika kekristenan masuk di sana, tradisi ini diambil oleh kekristenan ya, orang Kristen ya. Karena kebetulan setiap mereka merayakan musim semi itu bersamaan dengan perayaan Paskah. Perayaan Paskah. Sehingga tradisi ini diambil, tapi diberi makna baru. Bukan lagi untuk mengingat-ingat Dewi Istri itu dan musim semi ini, tapi ini untuk mengingat-ingat akan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Karena telur ini juga simbol kehidupan. Dari telur ini akan pecah muncul sebuah kehidupan ya, ayam yang kecil dan baru itu. Ini simbol Tuhan juga bangkit, juga Tuhan juga hidup. Nah, dipakai tradisi kalau Paskah anak-anak kecil ini mencari telur. Siapa yang pernah dapat telur yang terbanyak dalam Paskah? Belum pernah? Kamu? Oh, kayak berapa? 5 atau 6? Nah, luar biasa. Ya, begitu ya mungkin jawabnya Pak Pendeta berkaitan dengan telur ya. Bisa ngerti ya? Oke. Pak, memangnya dulu pas Paskah itu Tuhan Yesus benar-benar hidup ya? Iya Pak, apa bukan cuma arwahnya aja Pak yang bangkit? Jadi maksudnya pertanyaannya Karen dan Yuanita ini itu jadi apakah Tuhan ini bangkit semuanya ya tubuhnya ya nyawanya begitu ya? Oh, pertanyaannya sulit sekali. Ya, tapi ini pertanyaan yang luar biasa ya, luar biasa. Sering juga menjadi pergumulan ya berkaitan dengan hal ini. Ya memang Tuhan bangkit semuanya, ya bangkit ya sebagai manusia ya nyawanya ya tubuhnya ya, itu menurut Injil kan begitu ya. Jadi menurut Injil seperti itu, sehingga ketika ditemukan kubur kosong oleh para murid itu ya dilihat oleh Petrus ya, oleh murid yang lain kan tidak ditemukan jenazahnya ya. Di situ diletakkan hanya kain kafan begitu ya, sehingga Maria kan mengatakan dia dicuri oleh orang ya kan, nggak ada apa-apa karena dia bangkit semuanya. Begitu pula ketika Thomas diberitahu Tuhan telah bangkit, dia tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke lukanya itu kan tangannya ya waktu dia dipaku juga sininya kan ditombak begitu ya. Aku tidak percaya. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri kepada para murid juga kepada Thomas mencucukkan itu kan, oh iya ini benar-benar Tuhan bangkit ya, bangkit semuanya ya, termasuk ya ada lukanya itu ya kelihatan, sehingga dia betul-betul dikenal oleh para murid ya. Jelas ya. Nah, terus ya apa ya, yang lain bagaimana? Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit, Pak? Kenapa Tuhan Yesus harus bangkit? Ya, kalau tidak bangkit, semua karyanya sia-sia, ya kan? Karena keselamatannya juga tidak ada kalau dia tidak hidup ya. Makanya dia harus hidup. Karena kita umatnya ini kan harus juga menerima hidup kekal ya. Jaminan kita siapa? Ya juru selamat kita yang hidup, bukan juru selamat yang mati ya kan. Itulah kenapa dia harus bangkit ya. Kalau tidak semuanya sia-sia.
Makanya di pengakuan iman kita itu kan ada ya, aku percaya ya, dan selanjutnya ya Tuhan yang bangkit. Gimana? Masih ada lagi? Atau sudah jelas apa yang saya katakan tadi? Pak, memangnya Tuhan Yesus setelah bangkit ngapain, Pak? Oh, setelah bangkit ngapain? Ya, setelah bangkit ngapain? Iya, kalau menurut kitab suci sih, ya pekerjaannya banyak ya. Tapi yang jelas dia tidak hanya nongkrong ngopi, main kelereng yang daya. Jadi dia itu kalau berkitab suci paling tidak kita tahu. Yang pertama dia mengaji dalam kitab suci dikatakan kalau kita baca Yohanes 14 itu, aku akan pergi meninggalkan engkau ya, dan aku akan mempersiapkan tempat bagi kamu. Murid-muridnya semua, ya, termasuk bagi Esa, bagi Karen, bagi Yuanita, bagi yang lain-lain ya, asalkan kita percaya kita sudah akan diberi tempat karena disiapkan oleh Tuhan Yesus yang hidup ya, bukan yang mati ya kan, yang sudah bangkit. Itu pekerjaannya, makanya dia juga disebut juru selamat ya. Masih ada lagi yang lain, termasuk dia menjadi hakim di hari terakhir dan seterusnya. Jadi itulah pekerjaannya ya, masih banyak tapi itu yang penting. Gimana Yuanita, jelas ya? Jelas, Pak. Pak, saya kangen nih pada sekolah minggu sama teman-teman. Pas saya tadi jualan, saya ketemu Bapak katanya habis divaksin. Nanti setelah ini bisa ibadah di gereja ya, Pak? Ya, betul. Memang sekarang ini banyak yang sudah ya menerima vaksin ya, vaksin COVID-19. Tapi ini kan belum semuanya ya. Ini masih untuk adiuswo atau bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya sudah tua-tua ya, juga bagi bapak-bapak guru, bagi tenaga kesehatan, tapi belum semuanya ya. Oleh karena itu untuk ibadah bersama-sama ini kita lihat dulu ya, kita buka bertahap dulu ya, bertahap. Nah, ini kita buka ibadah umum dulu, ibadah minggu ya, tidak semua tapi masih kita batasi ya. Kita lihat perkembangannya, karena untuk anak-anak ini kan sangat rawan sebetulnya terkena COVID ya, makanya kita jaga ya, kita jaga jangan ibadah kumpul-kumpul dulu. Tapi kita lihat perkembangannya, kalau memang perkembangannya baik nanti kita akan ibadah lagi ya secara normal seperti biasa ya, seperti itu. Jadi begitu ya Karen ya. Oh gitu, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oh iya. Lalu setelah ini kamu mau kemana? Mau pulang, Pak. Oh, mau pulang. Ya. Ini Pak, telur untuk Bapak. Terima kasih ya. Bagus ini telur. Siapa yang menghias ini? Saya, Pak. Bagusnya ya. Ya wis, terima kasih ya. Terima kasih, selamat Paskah ya. Tuhan memberkati ya. Selamat Paskah untuk saudara-saudaraku yang saya kasih, yang saya cintai. Meskipun kita tidak bisa bertemu, bertatap muka, tetapi saya percaya bahwa badai pasti berlalu. Kita akan menikmati Paskah seperti sebelum ada pandemi. Kita harus yakin itu. Khususnya mungkin kepada rekan-rekan seiman di GKJ Singosari, walaupun keadaan pandemi seperti ini, apalagi ini dalam situasi Paskah yang baru masih minggu-minggu Paskah dalam hal ini, ya monggo kita harus menyadari dan kita harus selalu taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya juga taat pada aturan yang
ditetapkan oleh pemerintah dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kita percaya bahwa kita semua akan dipulihkan kembali seperti sedia kala. Pasti Tuhan akan memberkati, khususnya mungkin kepada lansia. Jangan khawatir, ya, kita akan selalu dilindungi, khususnya mungkin diberkati dalam hal kesehatan. Tuhan memberkati. Untuk saudara-saudara ya, kami seluruh jemaat Singosari, khususnya di Yuswo, saya mengucapkan selamat Paskah. Tuhan berkati kita semua, puji Tuhan. Amin. Mengucapkan selamat Hari Paskah, selamat merayakan Hari Paskah. Biarlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu selamat Paskah Bapak Ibu saudara-saudara semua.